Ayo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media kalian untuk menunjukkan dukungan kepada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ke channel Azwar Victory TV, channel yang selalu memberikan edukasi dan inspirasi, terutama di bidang perhotelan dan kapal pesiar. Nah, kali ini, episode yang kali ini kita tidak membahas tentang hotel dan kapal pesiar ya. Hari ini kita mau membahas tentang salah satu usaha teman lama saya juga ya. Sekarang dia udah sukses. Hari ini dia memberikan kabar gembira bahwa ada pembukaan cabang baru outletnya di salah satu outlet di Kota Mojokerto ini. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung tanya sama yang bersangkutan. Halo Mas Ari, apa kabar Mas? Hari Kabarnya ini luar biasa. seneng ya Mas ya, ada outlet baru sekarang. Kabarnya tiap hari tetap semangat. Always good, excellent, keren. Tiada hari tanpa semangat. Harus semangat ya Mas. Gimana Mas Ari? Pembukaan outlet barunya apakah ada kendala? Berjalan sesuai rencana? Alhamdulillah, meskipun kondisi COVID ya, keadaan mulai berangsur-angsur sudah mulai stabil, walaupun kita harus tetap PSBB atau jaga jarak lah istilahnya. Wah gitu ya. Kita jaga jarak. Alhamdulillah kemarin ada momen tahunan. Dibanding sama tahun kemarin masih 11-12. Jadi antusias masyarakat masih bagus. Sellernya kita masih bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, ada membawa dampak awalnya, tapi makin kesini sudah kembali berangsur-angsur pulih ya Mas untuk penjualan ya. Alhamdulillah. Ya, Mas Ari ini salah satu founder ya, penemu donat dengan inovasi bahan labu. Itu gimana Mas ceritanya kok bisa ide sampai ke sana? Ini memang Mas Ari ini bakatnya dari dulu pengen jualan donat atau bagaimana Mas awal karirnya? Kalau bakat saya sendiri sih toko bangunan, ya macam-macam sih backgroundnya, ya pernah di finance, ya pernah di perusahaan juga. Oh gitu. Ya. Jadi ini belajar dari zaman sekolah, SMK begitu atau bagaimana? Ini awalnya sih nggak sengaja untuk donat ini, karena basic saya kan Mas toko bangunan yang masih Toko aktif bangunan. sampai sekarang ya. Toko bangunan galangan ya? Ya, atau kalangan. Kan diundang tuh sama waktu ada acara seminar di Surabaya, ketemu sama yang ngisi acara itu orang Jombang. Orang Jombang. Karena sama-sama orang Mojokerto Jombang, Deket ya? ketemu di Surabaya, muncullah rasa emosional apa ya? Sharingnya itu ya? Ya, Tuker akhirnya- ide itu ini. suruh main ke rumahnya. Dia punya bakery besar soalnya di sana. Oke. Jadi dia yang ngajak Mas Ari untuk Ya, awalnya tuh ya diundang sih itu. Diundang. Suruh main ke rumahnya, Main. diajarin bikin kue ya kan. Ya saya menghormati undangan aja ya datang. Terus saya lihat kok enak ya, terus saya coba-coba. Oke. Tiap main bantu coba-coba, lama-lama Kak suka, terus bingung mau usaha bakery apa. Bakery kan banyak cabangnya. Saya kan Bakery mau yang banyak. spesialis. Akhirnya dikasih saran itu coba sama main yang low budget aja, Low budget. yaitu donat. Karena untuk awalan ya. Habis ketemu donat mikir lagi, Oke. sekarang udah banyak donat ya, saya harus cari yang beda. Akhirnya muncul waktu itu telo sama labu. Kalau yang melabu untuk bahannya. Untuk bahan baku telo lebih sulit karena dia kan tidak bisa disimpan lama. Kalau labu kan lebih lama. Oke, tahan lebih lama bahan Seperti bakunya. itu. Tapi ini donatnya bukan donat lubang itu, Mas. Ini donat hias ya, yang lebih banyak skill menghias topping. Untuk Haji ini yang lebih dikenal orang itu karakternya, karena kita kan jualan seni. Donatnya sebagai penunjang aja sih. Seni menghias ya. Nomor satunya itu seninya kita ini yang kita jual. Nah, Jadi kebanyakan orang kan entah apa yang istrinya belikan suaminya, kayak minta ke kasir kita kan, Mbak suamiku kerjanya sopir dump truck, bisa nggak apa nanti dihias kayak dump truck gitu. Nah, itu Oh, kelebihan gitu. kita di situ. jadi animasinya itu enggak ini macam-macam ya. Ya, atau Sesuai- mau belikan istrinya, Mbak, istriku suka berdandan, bisa Kak dihias kosmetik itu bisa. Oke, customnya begitu. Kalau yang penting nggak ada unsur sara sih kita kerjakan aja.
Oh emang ada unsur saranya? Iya. Makanan ada unsur saranya, ada agamanya. Ya, temanya banyak sih. Oh gitu ya. Iya. Oh siap. Jadi di sini jualan produknya itu keunggulannya donat hias dengan beragam macam tema dan dilakukan dalam waktu yang cepat namanya. Saat Cepat. itu juga. Jadi langsung jadi kita dalam hitungan beberapa menit udah jadi. Oke. Made to order. Jadi itu dia pastikan Iya. fresh daily ya setiap hari. Iya. Produknya itu fresh. Jadi kalau ada yang order kita bikinkan langsung jadi juga untuk hiasannya. Untuk proses berapa lama Mas Ari bisa menjadi besar dan bercabang di mana-mana itu? Mulai awal tahun berapa itu? Yang ketemu sama orang Jombang itu? Saya startnya di 2015 bulan 5. Cuma kan prosesnya itu lumayan lama ya, 2 tahun lebih saya babat alasnya itu. Oke. 2 tahun lebih. Tahun ketiga udah mulai bisa merasakan hasilnya hingga sekarang ini. Intinya kalau mau usaha, kalau udah terjun udah totality aja. Lanjut enggak, jangan tengah-tengah gitu sih. Jangan dibuat sampingan ya berarti Iya. usaha itu ya. Harus kita totality. Oke, baik. Untuk penjualan sendiri dari tahun ke tahun berarti menanjak ya Mas Hari ya. Kalau melihat Kalau kita lihat statistik penjualan, kita naik sampai kemarin 2019 ya 2020 karena Covid ya statistik mau tidak mau pasti turun. Khusus Covid itu ya bencana. Setelah hari raya udah mulai merangkak naik lagi hingga saat ini. Untuk karyawan bagaimana Mas menghadapi Covid? Dirumahkan atau kerja setengah hari kerja atau gimana? Kemarin karena awal-awalnya tuh ketat banget ya, peraturan kita kan terbatas sama jam buka, jam operasional. Jadi ada sebagian yang kita liburkan, ada yang sebagian masuk bergantian. Jadi, beberapa cabang juga saya efisiensi, saya gabung jadi beberapa cabang gitu. Jadi untuk karyawan sendiri ada berapa orang Mas Ari untuk saat ini? Saat ini 27. 27 itu saat ini ya. Normalnya berapa itu? 38. Oh, Masya Allah, luar biasa. Itu apa? Harus cewek cowok apa khusus Mas? Keahlian itu ada berapa bagian tuh karyawan itu? Saya dibagi beberapa divisi sih, ya kan? Ada divisi kirim, ada yang bagian divisi kebersihan, ya kan? Kebersihan, ada yang bagian baker, bikin, ada yang bagian art atau bagian topping itu bagian seninya. Itu ada yang bagian admin sendiri, ya kan? Ada bagian gudang sendiri, logistik. Jadi seperti job deskripsinya sudah ditata dengan ini sudah matang ya. Jadi masing-masing anak udah tahu kerjaanku seperti ini. Kan? Sudah kita tata semua. Luar biasa. Manajemennya Mas Ari. Ya, ya memang jam terbang sih. Jam terbang. Awalnya ya enggak pakai 38 karyawan. Makin kesini makin teratur ya. Mempermudah cara kerja. Iya betul. Jadi mau nggak mau. Ada kendala Mas Ari dalam ini pengembangan donat haji di Mojokerto? Kalau Mojokerto sih masih aman-aman aja. Aman ya. Itu artinya pengennya masih pengembangan ke luar daerah. Berarti itu Jombang atau ke Sidoarjo, Surabaya. Oke, berarti sudah siap dipasarkan secara nasional ya. Sudah siap sih. Antar pulau gitu misal antar provinsi. Karena haji ini kan bukan franchise yang milik sendiri. Ya memang saya pengennya milik sendiri kan. Jadi memang agak lambat tapi ya pasti kita berkembang pasti. Baik, jadi kualitasnya itu lebih terjaga ya kalau dijaga sendiri ya. Iya. Untuk franchise. Banyak sih tawaran franchise itu banyak sekali ya kan. Mau dibukain dimanapun banyak. Cuma kan support system kita harus kuat dulu. Benar. Kalau tinggal buka sih banyak investor yang mau. Cuma saya kan nggak mau. Belum merasa mampu ya, belum merasa siap untuk membuka cabang di kota-kota. Oke. Untuk donat haji sendiri Mas Ari, kedepannya mau dibuat seperti apa Mas Ari? Ini ada beberapa option untuk inovasi ya kan. Di antaranya dalam waktu dekat nanti mungkin teman-teman bisa ikuti channel Mahasiswa Victory TV ini. Nanti pasti kita share kalau di sini kalau ada menu baru pasti ya kita info ke Mahasiswa juga. Oke. Nanti dalam waktu dekat ada
produk baru lagi nih, inovasi dari Haji ini. Alhamdulillah. Ya, pasti makin lah. Jadi inovasi nggak boleh berhenti ya Mas ya. Iya. Nggak boleh merasa sudah aman ya. Harus terus mengeluarkan produk-produk baru ya. Harus, ya kan? Untuk memuaskan customer. Baik. Untuk pesan-pesan para netizen seperti apa Mas? Buat orang yang bergelut di bidang bakery atau sejenisnya. Apa yang masih dipersiapkan jika kita ingin usaha sampai mendapatkan hasil itu seperti apa? Kalau kita gagal terus kan modal habis itu Mas. Itu seperti apa biar kita bisa bertahan dengan produk tersebut sampai berhasil Mas hari tadi? Kalau bisa sih kita tetap tetap jalan sambil kita tetap cari komunitas. Dari komunitas itu kita nanti dapat ilmu. Karena kalau kita bisnis nggak bisa kita bisnis sendirian, nggak bisa. Kita harus minimal punya 10 atau 12 teman yang sepemikiran, satu visi dengan kita, bisa kita sharing. Ya. Kalau kita sendirian sulit, ya. Jadi kita harus gabung ke komunitas-komunitas wirausaha. Saya yakin pasti nanti yang diobrolin pasti sama. Kendalanya, terus jalan keluarnya pasti ada. Kalau di komunitas-komunitas gitu. Jadi kalau itu tips saya. Yang kedua tetap produk harus quality, produknya harus diutamakan. Harus valid dulu ya produknya ya. Produk kita harus valid dulu. Kalau belum valid ya percepat masa trial errornya biar nggak lama-lama. Sekarang kan lebih gampang kan, ada YouTube kan lebih cari ilmu lebih cepat sekarang. Tinggal kita aja mau apa enggak nyari ilmunya. Benar, lebih instan ya. Untuk menjadi sesuatu itu nggak perlu lama-lama ikut seminar bayar berapa jutaan gitu ya, dapat yang dikepingin. Oke. Untuk pendapatan untuk awal kan Mas Heru udah cerita tadi ya, dengan modal yang sedikit sampai sekarang hasil sampai boleh diceritakan Mas sekarang sudah sampai berapa? Karena saya lihat koleksi Mas hari ini ya lumayan ya. Koleksi di luar usaha ya. Motor-motor tuanya itu. Pasti dulu mulai dari berapa ya? Dari awal sekali 150.000 satu hari. 150.000 ya. Pernah. Modal berapa itu Mas? Dulu waktu pembukaan, waktu awal buka aja, satu hari dapat 150, terus naik ke 300, ya. Gitu ya. Terus naik terus ya. Kita jalanin terus. Jadi memang kalau sekarang alhamdulillah udah cukup lah nih. Sudah lebih dari cukup untuk membeli sebongkah berlian ya Mas. Oke. Pertanyaan berikutnya ini ya, dorongan dari keluarga itu ada apa nggak Mas? Biasanya kan ada yang keluarga yang nggak mau tahu, ada yang support 100%, ada yang biasa aja. Mas hari ini dapat dorongan besar ini dari mana? Kalau saya ini karena awalnya kan dari support, karena sudah ada toko yang sudah jalan, kenapa merintis usaha lagi kan gitu. Cuma waktu itu saya memang pengen ya, karena udah pengen ya mau saya serius juga. Oke, jadi memang keinginan besarnya Mas Hari sendiri ya. Jadi teman yang tadi ngasih tahu itu idenya dikembangkan terus hingga jadi seperti ini. Iya. Keren sekali. Oke, teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa kita bagikan di channel ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa kirim di kolom komentar. Dan jika suka video ini tolong di like dan subscribe. Dan see you next time. Thank you.